Ya, gue mau kasih dukungannya gini, gue mau kasih rekomendasi lawyer, ya kan. Lu daripada kalah ya, kasus karena gue yakin lu kalah 100% nih, Omai sama Om Code Blue. Jadi gue mau kasih lawyer yang bisa menangin lu. Padahal udah 100% kalah nih, tapi ada lawyer yang bisa menangin lu. Nah, Hola netizen yang tercinta, Farida Nurhan atau Omai akhirnya menyadari keputusannya membela Bang Madun Yakobsah adalah sebuah blunder. Hal itu karena dirinya dilaporkan ke polisi, sementara yang dibantu malah berdamai dengan Kode Blue. Farida Nurhan mengatakan membela dan membantu Bang Madun dengan niat tulus, karena pemilik warung Madun Oseng itu layaknya figur ayah yang sedang diserang oleh review jujur. Namun kini semua menyerangnya. Farida Nurhan mengatakan sejatinya tujuan awal meng-stitch video Ajuju yang mereview warung Oseng bukan untuk memihak, namun netizen yang budiman menganggapnya menyerang Ajuju, hingga akhirnya berbalik hujatan. Dari kejadian perseteruan antar food vlogger ini, Farida Nurhan mengambil hikmah bahwa kedepannya jangan terlalu membantu, menolong yang berlebihan kalau bukan darah daging, keluarga, dan sahabat sejati. Dengan kasus yang sudah masuk ranah polisi, dia mengatakan akan bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya kasihan juga sih lihat Mbak Sepuh ini ya, karena niatnya sebenarnya mulia, sebenarnya niatnya tuh baik gitu ya, pengen bantuin temen gitu ya. Ya walaupun temennya belum lama kenal, belum akrab, belum tahu karakternya gitu ya, tapi dia rela pasang badan gitu ya, mau bantu, mau bantuin orang gitu ya. Itu bagus, itu bagus, berarti beliau punya rasa empati yang luar biasa gitu ya. Cuman maksudnya gini Mbak, lain kali kalau memang belum terlalu akrab, belum terlalu kenal, mending jangan dibantuin, diem aja. Kecuali kalau yang punya masalah minta tolong sama Anda, nah mungkin ya. Tapi kalau Anda juga nggak punya nggak punya kewajiban untuk masuk ke dalam ranah masalah mereka, mending nggak usah. Kalau udah begini kan Anda yang merugi Mbak. Udah pasang badan dengan PD-nya Anda strong banget ya, mau pasang badan gitu ya, bantuin dia gitu ya. Ternyata Anda sekarang yang diserbu orang. Anda sekarang yang dibully sama seluruh Indonesia. Sedangkan yang punya tempat makan itu sama vlogger-vlogger itu udah baik-baik aja, mungkin udah selesai masalahnya. Mungkin ya, karena Anda terlalu terburu-buru gitu loh. Lain kali Anda pikirin dulu Mbak kalau bantuin orang. Kecuali kalau udah nempel banget nih kayak daging sama kulit nih, boleh deh Anda bantuin. Ya, mending Anda fokus ngurus anak sama ngurus cucu. Itu lebih enak, lebih lebih adem gitu loh. Iya, pelajaran ya Mbak ya. Terus kalau udah podcast sama orang jangan diomongin ya. Anda kan tahu tembok juga punya telinga, dan Anda juga tahu kan kalau orang itu nggak selalu baik gitu loh. Kalau udah begini kan kebongkar semua. Kalau udah punya misalkan sebel sama orang nih atau nggak suka sama dia, mending Anda simpen aja, diem aja. Ya namanya juga dunia entertainment ini kan nggak jauh dari gosip, nggak jauh dari saling ngomongin. Jadi mendingan Anda kalau nggak suka sama orang tersebut, Anda diem aja. Dan lebih bagus lagi mending nggak usah bikin konten kalau begitu. Daripada bikin konten habis itu orang yang pulang Anda omongin, Anda blog, Anda ini, Anda itu. Kan namanya itu jatuhnya jadi kayak nyari musuh gitu loh Mbak Sepuh. Ya, ingat ya Puh. Udah, fokus aja ke keluarga lu gitu loh. Itu lebih enak loh Puh. Bener dah. Ya, kasihan sebenarnya gue liat lu, tapi gimana udah jadi bubur mendekati HP. Pelajarannya Puh ya. Oke, ada pesan ya. Aku baca. Intinya tuh di atas tuh saya akan tanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Saya akan tetap beraktivitas seperti biasa setiap hari. Terima kasih buat kejadian ini. Jangan terlalu membantu berlebihan, kecuali untuk anak, cucu, keluarga, dan sahabat pena. Terus ada lagi nih, link di atas adalah gambaran video, bukti chat, CCTV yang saya terima. Kurang lebih seperti link di atas. Dari kejadian ini, saya belajar untuk tidak banyak menghasihani, iba dengan masalah orang lain, fokus ke kesehatan anak, cucu, kerjaan, menyenangkan diri sendiri. Karena bisa jadi bumerang buat saya sendiri. Dan lagi, ya ini di atasnya andai waktu bisa diputar dan HP saya menolak semua kiriman informasi dari abang, apapun akan saya lakukan karena keteledoran saya. Atas dasar iba, anak, dan cucu, saya diserang se-Indonesia. Dan ini semua, kalimat-kalimat ini terjadi
setelah terjadi Bang Madun, terus Code Blue dan istrinya ngumpul dari reunian, maaf-maafan deh, jadinya sendirian deh. Ya ampun, udahlah ini drama F&B of the year. Baru setelah itu ini juga ternyata adalah plot twist of the year. Gimana ya? Aku terus terang mau kasihan sama si sepuh, kayak nggak bisa kasihan juga karena dari yang gua baca tadi kayaknya she doesn't get the point deh. Kayaknya poinnya itu bukan dia menyesal membantu atau dia menyesal menerima semua bukti-bukti chat dan bla bla blanya itu. Kayaknya bukan di situ deh. Orang bisa aja nyuruh kamu ngerampok rumah, tapi yang melakukan ngerampok rumahnya, decisionnya, itu kan kamu sendiri. Gak ada yang maksa gitu loh. Gak ada yang maksa. Jadi seharusnya dibandingkan nyalahin orang lain atau menyesal kenapa aku harus bantu dia, kayaknya bukan itu deh fokusnya. Fokusnya itu adalah apa yang bisa saya lakukan lebih baik ke depan gitu. Dan bisa melihat sebenarnya salah aku tuh di mana sih. Gak ada juga yang nyuruh kamu untuk ketawa-ketawa ketika ngelihat fotonya si Code Blue. Nggak ada loh, nggak ada. Kan nggak mungkin dong disuruh nanti waktu kamu lihat fotonya dia kamu ketawa-ketawa ya sampai gebrak-gebrak meja. Itu tuh nggak ada yang nyuruh kayak gitu. It's in you gitu, it's all on you. Tapi ya udahlah ya, ada beberapa orang yang memang kayak nggak ngerti ya, mungkin antara nggak terlalu paham salahnya di mana karena dia intinya tuh mau ngebantu gitu ya. Dia intentionnya itu membantu, cuman caranya agak blunder ya gitu. Dan dia sendiri mengakui kalau dia tuh blunder. Dan yang aku kecewa sih lebih kayak ke apa ya, dia punya pernyataan tadi ya gitu. Jadi aku ngerasa sih kayaknya dia gak merasa salah sih sebenarnya yang dia lakukan gitu. Ada juga wawancara gitu ya di TV bahwa dia nggak merasa ngedoxing juga kayak gitu. Jadi intinya nggak ngerasa aja, intinya tuh nggak merasa gitu. Jadi ya sudah, kalau kayak gitu sih nggak ketolong lagi kalau gue bilang sih. Ya sudah, berarti dengan ini drama per FNB-an of the year ini berakhir ya. Walaupun sebenarnya masih ada laporan polisi nih yang lagi berjalan, dan si sepuh juga kayaknya udah consult sama lawyer gitu ya. Ya kita lihat lagi, tapi kalau gue sih udah agak-agak males gitu ngikutinnya. Pokoknya intinya gitu deh. Dan gue rasa juga si Code Blue juga kayak ya udah gitu, nggak akan juga sih dia lanjutin. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih si Code Blue juga cuman kayak ya udah gitu untuk ngasih pelajaran aja, nggak akan dipanjang-panjangin juga. Kalau menurut gue sih gitu. Ya udahlah, pokoknya begini deh drama terplot twist ini. Gue sampai bingung ngomong apa. Gue bingung, lu juga bingung. Ya udah deh, gitu aja. Karena di story ini pun beliau bilangnya dia memilih diam dan tidak merespon apapun. Dia diem. Tapi balik di story ini beliau nyindir Code Blue. Di story ini pun beliau menyindir Code Blue, padahal kita udah tahu ya Code Blue itu backgroundnya dari mana. Udah pro lah ya untuk kritik makanan. Ditambah lagi di VT yang di TikTok dia yang bilang kalau Code Blue apa sih mukanya gini katanya kan. Terus beliau juga melakukan yang namanya doxing kan. Kita udah tahu semua lah ya itu ya. Nah di sini pun udah minta maaf, tapi ada tapinya lagi. Kalau minta maaf harusnya gak pakai tapi gak sih? Beliau niat untuk bantu teman, bukan teman dekat, tapi teman biasa. Kenapa harus ngomong kayak gitu? Terus di situ juga bilang kalau akhirnya blunder jatuhnya nyerang balik ke beliau. Yang bikin blunder kan Anda lagi review makanan, kenapa tiba-tiba ke fisik, nyerang fisik, terus ngata-ngatain tentang kekayaan itu yang apartemen itu. Netizen juga nggak bodoh, kita tuh gak akan nyerang kalau nggak ada sebab gitu kan. Ada sebab ada akibat, gak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Dan sebetulnya gue nggak setuju sih kalau ada netizen yang nyerangnya akhirnya ke anaknya dan ke cucunya. Itu harusnya gak boleh. Tapi balik lagi, namanya netizen nih, kita kan gak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri, cara menghadapi situasi. Benar gak? Kayak mana? Jadi Farida Nurhan ya kan. Oh my Code Blue yang gue tangkap sih katanya dia mau dikasusin ya sama si Code Blue, si Farida Nurhan ya. Terus dia buat SG sama lawyer, seolah-olah gue juga punya pelindung hukum nih. Nah, di video kali ini gue tuh cuma pengen kayak ngasih dukungan aja ke Farida Nurhan. Langsung dah marah dah orang-orang. Nah, gue mau ngasih dukungannya gini, gue mau ngasih rekomendasi lawyer ya kan. Lu daripada kalah ya kasus, karena gue yakin lu kalah 100% nih Omai sama Om Code Blue. Jadi gue mau ngasih lawyer yang bisa menangin lu. Padahal udah 100% kalah nih, tapi ada lawyer yang bisa menangin lu. Nah,
Nah, lu telepon aja Om Saul pria baik atau Saul Goodman ya kan. Nomor telepon ada di bawah ya kan, 505 503 4455. Call now ya, better call Saul. Jam terbang udah nggak perlu ditanyain lagi, lawyer terbaik di seluruh dunia ya kan. Dia bisa mengurangi masa tahanan dia yang 100 tahun ke atas ya kan, sampai ke 8 tahun doang, bayangin. Dia juga bisa nolong kasus besar ya, guru chemistry ya, Pak Putih bisa ditolong sama dia. Apalagi cuma kasus kayak gini, gampang. Jadi intinya di video kali ini gue tuh cuma kasihan aja sama Farida Nurhan atau si Omay ini. Jadi gue mau ngasih rekomendasi lawyer kenalan gue nih ya kan. Wah, mantep banget lu, pokoknya aman lah kalau di lawyerin sama dia, kalau di pengacaranya dia lah ya kan, gak bakal kalah sama Om Code Blue. Santai aja. Jangan lupa kasih gue 100 juta, gue mau top up ML.